poin untuk menjaga cash flow itu baik itu ada dua, Pak. Uang masuk harus lebih besar dari uang keluar. Uang masuk harus lebih cepat daripada uang keluar. Iya, ketika kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas secara umum untuk menjadi customer kita, kita harus membuat mereka membutuhkan value kita. Anda sebagai business owner, investasinya melalui isi kepala karyawannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali ya dengan Mr. Idio. Tepuk tangan lagi dong. Biar lebih semangat. Nggak aman. Sudah dibayar. Orang gelem tepuk tangan. Udah dibayar nggak mau tangan. Kenapa Bapak? Ada masalah hari ini? Sehat. Kurang sehat. Kalau gitu yang sehat dong. Coba kita sambut lagi. Biar sehat dia buka acara aja. Iya, buka acara. Silakan. Oke, sip. Silakan buka acaranya. Kameranya Yang mana aku nggak tahu. Oke, teman-teman, semuanya Lek Kasmidi, Lek Jaidi, Partono semuanya yang ada di rumah. Luar biasa kabarnya hari ini sehat semua ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terbaik karena siang ini kita mau bahas hal-hal yang penting dan menarik, ditambah dengan ada beberapa ilmu baru yang nanti akan kita sama-sama pelajari, sehingga semoga semuanya dalam keadaan baik untuk bisa belajar bareng. Nah, sebelum kita jauh ke materi nih, kita kan mau ngomongin beberapa hal soal dalamnya suatu perusahaan. Nah, di dalam satu perusahaan ini kan tentu saja ada beberapa hal yang sudah kita bahas kemarin, Pak Dani dan Pak Jani ya. Kemarin kan sudah operasional, kemudian branding marketing. Nah, sekarang kan janjinya kita kan mau ngomongin tentang finansial. Ya, keuangan. Nah, Sesuatu yang lebih sensitif. besar, betul. Soalnya soal duit itu sensitif, Pak. Makanya ini jadi penting, jadi pembelajaran penting buat kita semua untuk mengelola keuangan dalam mengelola bisnis. Ya. Sepenting apa uang? Uang itu bukan apa-apa, Pak. Iya. Uang itu segalanya. Enggak bercanda, tapi beneran kok, saya butuh. Jadi kalau kita ngomong di perusahaan, yang namanya perusahaan itu uang itu kudu muter, betul Pak ya? Betul. Uang itu harus kudu muter. muter. Kalau tidak ada uang yang masuk, kita mau keluar uang juga dari mana? Tapi kalau tidak ada uang keluar, kita cepet kaya Pak. Nanti Pak. Enggak mungkin. Nah, itu nanti ada beberapa poin yang nanti ngarahnya ke situ, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi Oke. bagaimana kita ngatur cash flow? Poin dari cash flow itu apa saja nanti ada, Pak, di situ, Pak. Oh itu Cash yang namanya flow. cash flow ya? Ya. Oke. Cash flow itu apa? Cash itu uang, Uang flow itu mengalir. mengalir. Ya, jadi mengalir seperti Uang mengalir. salah, uang yang mengalir gitu loh. Ya pokoknya seru lah ya, masalah keuangan itu jadi penting buat nadinya bisnis kan. Betul. Flag of cash flow. Nah, karena ini pembahasan soal uang, nah soal uang itu sesuatu yang biasanya bikin keributan karena berat, maka kita penting untuk punya energi, Pak. Ya. Jadi biar kita tambah energinya, karena obrolan kita itu berat, maka penting kita minta bantuan seorang yang ikonik ya, Mr. Idio. Sudah mulai punya fanbase sendiri. Sudah punya fans sendiri ya. Apa maksudnya? Apa Itu maksudnya apa? gini-gini? Apa maksudnya? Dia memang punya. Udah kita tampilkan aja lah. Tanpa pikir panjang kita tampilkan Mas Ri. Mas Tri Yasuti. Ini yang ditunggu ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Mas Tri, Ini tai banget nih, tai. Mas Tri. Sebelah sini, Mas sebelah Tri. sini. Iya. Mau tanya. Gimana? orang kok badannya Oh, Dia nyiapin apa tuh? Itu apa? jadi kan Kamu nyiapin apa hari ini? terlalu biasa ya, kopi,
Kopi Rokok biasa, biasa. rokok biasa. Rokok biasa. Ini saya siapin teman saya. Mm-mm. Saya panggil jauh-jauh dari Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Tepatnya Dhabi. daerah mana, Pak? Ranggan. Abu Dhabi. Siapin chef buat masak buat jenengan-jenengan. Hari Oke. ini kita akan masak Chefnya siapa pak? Chefnya Mr. K itu? chefnya Dan itu Chefnya ya. Mr. K. dari dari Mr. K dan Idio. Kita panggil aja langsung ya. Saya dibantu mantranya boleh? Boleh, gimana? Jalangkung jalangso di sini. Kayak manggil setan. Masih manusia, masih manusia. Manusia ya. Pada saya sudah mempersiapkan itu yang dari Seragen itu harus manggilnya kayak gitu soalnya. Kemarin kan digital. Sekarang Ini kita balik balik ke- konvensional lagi. Balik tradisional lagi. Balik tradisional Orang lagi. ikoniknya seperti itu. Iya. Oke. Silakan Pak, dipanggil temennya. Jalangkung jalangso di sini udah bisa. Please join us. Yeay. Nah, ini dia chefnya Mr. G. Sehat. Silakan chef, langsung aja. Salam sehat. Kita butuh energi yang besar, jadi kita butuh konsumsi yang banyak. Mas Tri Mas Tri. kemana? Mas Tri nggak bantuin chef? Terima kasih. Mas Tri di sini aja Mas Tri. Oh. Bantuin saya. Nah, Oh Ya, ya, sesat silakan. ini sebelah sini. Berarti Mas Tri, ini ya? chefnya biar masak aja gitu ya. Biar saja. Masak, terus tinggal kita ngobrol nggak apa ya? Gitu ya chef. Oke. Oke. Thank jangan you, lupa thank you. bersih-bersih, Mas Tri. Sambil ini ya. Oh, masih Oh, mau beling, begitu. beling, Sorry. beling. Mas Tri ya, Mas Tri ya. Oke, oke. Mas Tri siapa yang ngono? Heran aku. Oke. Jadi hari ini kita edisi yang istimewa, yang Berarti kita spesial. ngobrolin tentang keuangan, Tentang kita keuangan. ngomongin, bagaimana pengelolaan keuangan, Pengelolaan keuangan. sambil chefnya masak. Sambil chefnya masak. Wah, ini oke. Nanti kita sambil nanya-nanya ya sama chef ya. Nggak kerasa berat jadi ya. Oh iya, chef silakan dimulai ya. Dimulai ya, sambil Chef. kita ngobrol sama penonton ya. Oh iya, boleh kenalan dulu nggak, Chef? Namanya siapa? Nah, kenalan boleh kalau lah, ngomong kenalan. mic-nya dipakai. Bapak ngomongnya jangan serius-serius. Oke. Kenapa, Pak? Saya jadi grogi. Baru pertama kali ini, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa. Karena chef kan biasa ada baru di pertama dapur. kali ini saya. Oke. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya? Kenalan dulu toh. Oh, Chef Jono. Kelihatan formal. Kok tadi Jono ya? Adik Chef ujungnya, Jono. adik ujungnya. Ada ujungnya. Tadi kita briefing nggak Jono? Enggak Jono kayak tanda terserah lah. terserah. Ini adalah Terserah Chef dia. Jono. Terserah dia. Karena dia muridnya Chef Juna. Oh iya. Gitu ya. Atasannya Chef Jun. Oke, Ya boleh saya mulai. silakan Oke, Pak. Pak. Mau masak apa ini? Masak apa ini? Masak apa ini? Masa apa? Hah? Masak apa ini? Ini saya masak barbecue. Oke, cakep. Korean barbecue. Oh, Grill aromanya. Korean barbecue, Ya. mantap. Di Mister ada ya? Mister K ada, Pak. Bapak mau nyoba? Bapak pasti belum nyoba ya. Belum. Sudah pernah lah. Kelihatan rambutnya sampai Kan kerja di sini. Kita trial bareng-bareng. Oh iya. Kita trial dulu. Oke ya, lanjut ngobrol aja ya. Thank you Chef Yani. Lakukan aja aktivitasnya monggo-monggo. Terus Oh, ini nunggu. ada rambanan ya, Mas Tri? Rambanan. Buat apa ada rambanan? Pakai suket. Oke, Oke. kita sambil ngobrol aja ya, Ya. biar nggak ke distract Biarin, sama biarin mereka. mereka, biarin. Biarin aja mereka bekerja. Oke, silakan Pak Denny mau memaparkan apa hari ini? Oke Pak. Jadi hal terpenting dalam menentukan proyeksi keuangan itu sebetulnya kan kita ngomongkan laba rugi nih Pak. Laba rugi. Laba rugi. Wah, ini apa ya, nadinya Nadinya sebuah bisnis. nadi sebuah bisnis, darahnya. Nah, itu banyak beberapa orang mengatakan itu hal terpenting. Jadi nadinya memang darahnya memang di keuangan. Oke. Oke. Cash flow. Nah, itu. Tapi kita kan ngomongkan dulu kalau kita ngomongkan laba rugi proyeksi keuangan itu salah satunya sebetulnya adalah salah satu hal terpenting kita ngomong PNL Pak. Mm-mm. PNL. Nah, itu yang Apa biasa itu PNL, dikerjakan Pak? profit and loss, yaitu Profit and loss. Pak Bes banyak ngutak-ngutik di situ. Mm-mm. Sesuatu yang sudah kami tentukan, sudah saya tentukan, biasanya Pak Bes nanti akan ngutak-ngutik di situ biar itu bisa terrealisasi. Oke. Nah, dibantu oleh Pak Jani
di marketing bagaimana Pak Bas itu bisa mendapatkan traffic yang tinggi. Oke. Kan mendapatkan revenue kemarin kan kita sudah bahas tuh. Iya. Revenue dulu traffic dikali average per customer. Nah, Pak Bas tuh lebih ke average per customernya, Pak Jani lebih ke Mendatangkan trafficnya. mendatangkan trafficnya kemarin gitu. Nah, itu kan kita pembagian tugasnya seperti itu kemarin. Nah, kemudian untuk menentukan proyeksi keuangan itu terdiri dari apa aja, Pak? Nah, gini Pak. Sebelumnya saya ngasih informasi dulu di tempat kita. Nih biar teman-teman yang nonton-nonton tuh yang pada nggak tahu apa-apa itu loh Pak. Ya, yang Dia belum tahu belum tuh Pak. tahu. Nah, dia kalau mau buka bisnis kan belajar dulu sama gurunya sana bukan kita. Kita cuma ngasih Belajar sama visi-visi yang aja. pintar, jangan sama yang nggak pintar. Oh iya, Iya. Oh, pasti. oh, dia jualan Promosi, promosi. jualan juga, tapi Oke. Nanti kalau sudah dihitung proyeksi keuangannya, baru nanti kita tentukan chefnya. oke. Oke. siap. Oke. Nah, PNL tadi Pak terdiri dari PNL tuh berapa? Dari apa? Sebetulnya hasil yang sudah kita lakukan ya bro. Jadi kita melihat PNL, menganalisa dari PNL tadi. PNL itu hasil yang sudah kita lakukan. Jadi kita menganalisa itu beda sama kita membuat financial project. Financial project itu bisa dari PNL, bisa kalau sudah jalan ya lihatnya dari PNL. Kalau belum ya nanti kita buat proyeksi. Proyeksi. PNL itu setelah proyeksi. PNL itu bagian dari proyeksi, Oh, tapi bagian dari lihat dulu usaha ini sudah berjalan atau belum. Oke. Kalau sudah berjalan, kita melihat dari PNL tadi, karena PNL itu hasil yang sudah kita lakukan. Oke. Nah, kita ngelihatnya PNL. Kalau karena baru kita mau? Kalau baru mau, kita buat proyeksi. Nah, target yang mau kita capai itu berapa? Itu kita buat proyeksinya di situ. Kita buat Oke. simulasi PNL. Oke. Nah, tapi kalau sudah ada PNL-nya, kita sudah jalan, Ya, kita tinggal analisa PNL analisa. aja. Nah, kalau untuk dalam proses penyusunan proyeksi, Pak, langkah awalnya biar Nah, menghasilkan PNL tadi Kita gimana? bicara menentukan revenue-nya dulu, Pak. Target revenue. Target revenue. Ini masih asumsi ya? masih asumsi. Di revenue tadi itu itu agak tebel. Soalnya ada revenue, nanti kita menentukan harga jual, nanti kita menentukan cost-nya, HPP-nya, COGS-nya. COGS paham nggak COGS? CGS apaan? Cost of goods. Apa? Cost of goods good sold. sold. Oh, apa itu? Bahasa sederhananya apa itu? Harga kulaan. Harga sederhananya adalah harga kulaan. Nah, itu harus diketahui Harga dulu. pokok penjualan, APP, Pak. gampangnya APP. Nah, itu di APP itu memang benar-benar harus ditentukan dulu. Kita mau mengambil margin berapa, nanti di COGS-nya harus tercantum di situ. Oke. Margin itu nanti tergantung dari biaya cost yang di setiap unit bisnis. Jadi margin itu bisa ditentukan dari situ, Pak. Hmm. Jadi Kalau ngomong soal unit bisnisnya kita food and sebesar- beverage, oh, berarti COGS-nya juga ke produk jual food and beverage gitu ya, Pak? Iya. Gampangnya gitu ya. betul. Tapi Terima kasih. thank you Mas Tri. Tapi kalau kita ngomong soal biaya operasional, itu hampir semua unit bisnis sama ya, Pak? Hampir semua sama, cuma nanti skalanya bisa besar kecilnya beda, Pak. Karena tergantung besar kecilnya unit bisnis. Bisnis. Oke. Tapi kalau kita fokus ke cafe yang sekarang kita jalani, berarti COGS-nya hanya berfokus pada produk-produk yang kita jual. Yap. Kalau Tapi kita bisa ngomong, juga loh Pak, Hmm. nanti bisa kita menambah sales channel baru, itu bisa untuk menambah revenue. Jadi revenue-nya nggak cuma dari dine in, Hmm. nggak cuma dari go online, itu kita bisa jualan juga, apalagi kondisi PPKM kita bisa jual frozen food, Oke. itu menambah revenue baru, sales channel baru, lah itu bisa. Oke. Intinya adalah semua produk yang kita jual. Yap. Tapi tidak termasuk manajemennya mau dijual kan, Pak? Enggak. Oh iya. Maaf. Maaf Mas. Nah nanti di tempat kita ini nanti kita akan bahas yang itu sebetulnya apa namanya sumber dari cash flow itu sebenarnya ada 3. Hmm. Ya, cash flow sendiri itu sebetulnya ada cash in cash out ya. Jadi nanti kita akan dari cash in cash out tadi kita ada 3 sumber sebetulnya. Itu Apa aja? aktivitas keuangan, Aktivitas keuangan. ya investing activity, Investing activity. terus financing activity. Tapi Financing yang activity. financing activity sama
investing activity itu kita nggak akan bahas di situ karena itu nanti sudah ranahnya ke founder ya Pak. Ini kita bahas yang di operation activity aja. Oke. Nah, Silakan. karena di operation activity itu ada cash in, cash out. Nah, cash in-nya itu dari apa? Dari customer tadi, revenue tadi Pak. Uang masuk ya. Uang masuk. Oke. Nah, cash out-nya itu bisa biaya gaji, biaya promosi, biaya operasional lainnya itu cash out-nya di situ. Oh, Makanya itu oke, nanti oke, kita oke. tata di panel tadi Pak. Jadi intinya adalah kita mengupayakan agar cash in ini masuk sebesar-besarnya Yap. sehingga semua pengeluaran, semua cash out-nya akan terhandle dengan baik. Sisanya kita sebut sebagai profit gitu ya Pak. Ya, jadi poin untuk menjaga cash flow itu baik itu ada dua Pak. Uang masuk harus lebih besar dari uang keluar. Iya. Uang masuk harus lebih cepat daripada uang keluar. Iya, betul. Nah, intinya kui. Jadi kalau di operasional, kalau kita membuat bisnis, ya jaga dua itu aja. Uang masuk Harus lebih cepat, dan uang masuk harus lebih besar, Besar. Harus daripada lebih besar. uang keluar. Intinya uang itu, masuk Pak. besar dan cepat masuknya daripada pengeluaran. Kalau Yes. bisa nggak ada pengeluaran. Nah, itu. Terus gimana? Kan gak bisnis namanya, napung. Oh iya, betul. Nah, sekarang caranya bagaimana Pak? Biar dalam proses menjaga cash flow tadi itu bisa seperti yang diharapkan, Nah, kita cepat dan bagaimana banyak. caranya jaga keseimbangannya ya, Pak? Keseimbangannya. Poinnya adalah dalam menentukan COGS tadi, Pak. Poin yang pertama adalah Menentukan menentukan COGS. COGS-nya dulu. Ini kalau dari sisi kita ngomongkan keuangan ya, Ya. noto-notonya bukan bagaimana cara menjual dan lain-lain. Ya. Bukan, ini cara mengelola keuangannya Mengelolanya, biar target tadi yang cepat, besar pemasukannya dibandingkan pengeluarannya kan. Nah itu COGS-nya benar-benar harus ditentukan dulu. Kita mau ngambil margin berapa itu harus ditentukan sesuai dengan biaya operasional yang tadi saya Berapa keuntungan sampaikan. yang ingin dicapai. Biasanya Ya. kalau di food itu 50% kita ngambilnya. Marginnya Minimal. 50%. Minimal 50%. Minimal 50%. Kalau di freight itu bisa 70%. Oke, setelah menentukan marginnya. Nah, itu menentukan itu tergantung unit bisnis tadi. Skala Oke. unit bisnis. Dia Skala. mau ngambil 50%, 50-50 semuanya enggak apa-apa, monggo aja. Oke. Beda juga nanti kalau kita punya usaha retail itu juga nggak bisa 70-50 nggak bisa. Dia paling nggak 15 sampai 20. Mainnya quantity. Quantity, yang dia main quantity. Oh. Kalau dia ngambil margin terlalu besar, itu harga jualnya nanti besar, Pak. Oh. Contoh Pengaruhnya kita dari harga ngomong, jual ya. ayo minuman kemasan, mineral kemasan. Dia paling ngambil margin paling cuma 15% atau 10%. Tapi quantity yang dijual, Pak, itu beda sama yang di food and beverage seperti kita ini. Itu bisa mempengaruhi target penjualan. Betul. Jadi kalau misalnya kayak kita yang marginnya 50%, itu nggak terlalu bergantung sama volume. Yang penting repetisi. Ya. Tapi kalau misalnya retail yang nggak bisa ngambil margin optimal, yang hanya 15%, ya itu harus gencar-gencar jualan karena volume yang jadi core. Ya. Oke, itu COGS, Ya. menentukan margin. Jadi revenue tadi sebetulnya belum ada margin. Setelah ditentukan COGS, jadi revenue dikurangi COGS tadi, dikurangi biaya HPP tadi, itu keluar margin. Tapi masih margin gross. Oh, itu masih kotor. Masih kotor. Karena di bawahnya nanti ada biaya-biaya operasional, Gaji. cost operasional tadi. Ada kos operasional, masih ada juga nanti utility. Ya. Oh. Utility apa, Pak? Ini yang di dalam. Oh maaf, ini utility. Utility itu air, gas, telepon. Biaya yang dikeluarkan setiap bulan rutin. Itu fixed cost, Pak, masuknya. Bisa jadi fixed cost, bisa jadi Variabel. variabel. Kenapa? Atau bisa Karena gabungan. karena kalau kita ngomong soal rame, kemudian air kita naik, Oh. pasti naik juga Oke. airnya, listriknya. Terus kita kalau mau kayak kemarin waktu kita PPKM kita mau hubungi customer, beban telepon kita juga pasti naik. Oh. Karena kita call satu-satu customer kita. Tapi listrik turun, air air turun, turun. karena tidak digunakan, kita tidak bisa ada ini. Dan revenue juga turun kebetulan. Nah, itu keseimbangannya nih. Iya betul. Tapi tetap imbang karena udah ada Makanya itu tadi, pattern-nya. Pak, revenue terus kita tentukan margin gross tadi itu diseimbangkan dengan biaya cost karena kita ditarget net margin. EBITDA-nya tadi, Pak. EBITDA-nya dari founder tuh
mau menentukan berapa, kita di target berapa. Rata-rata kalau di F&B saya sempat belajar kemarin kan di 20%. Rata-rata ya. Rata-rata 20%. Itu udah 20%. bagus. Itu sudah terhitung untung yang bagus. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa ngomong untung dalam persentase yang besar kalau di F&B karena COGS sendiri juga nggak mungkin rendah. Nah ini yang sering terjadi Pak. Jadi kalau kita perhatikan terutama yang skalanya kecil ya, skalanya kecil, itu kebanyakan nggak menentukan ini di awal. Itu saya pernah punya contoh ya, kemarin saya punya kenalan manajer di Semarang. Dia dengan bangganya ngomong, wah setelah saya pegang revenue-nya naik sekian. Itu ngomongannya manajer. Ya, Saya tuh revenue ya. ketemu sama foundernya, ya memang naik sih omsetnya, tapi ternyata keuntungannya, profitnya tipis. Nah, makanya seorang manajer memang harus paham bagaimana dia menentukan harga jual dan HPP tadi. Jangan terlihat besar. Ini omset besar belum tentu laba besar, Pak. Ya, betul. Belum tentu. Mungkin dia besar karena dia banyak voucher, diskon dan lain-lain. Harganya Sehingga- dijatuhin. Nah, harganya dijatuhin, tapi dia tidak menghitung biaya kos operasionalnya. Betul. Nah, itu dalam menentukan harga jual atau promo dan lain-lain itu memang harus benar-benar harus ada hitungannya, Pak. Kayak saya sama Pak Jani kemarin ketika mau bikin promo, Ya. saya minta izin ke Pak Dani, itu Pak Dani ngitung dulu. Ya, dihitung dulu, Pak, nanti baru ditentukan. Oke. Nah, karena itu mempengaruhi dengan kos operasionalnya. Dan itu ada target berapa kuantiti yang harus dicapai. Oke. Jadi setelah COGS atau HPP itu kan tujuannya kita mengetahui margin yang mau kita tentukan berapa. Kalau F&B sarannya tadi minimal 50%, 50% di food, di freight 70% itu. beef rate 70%. Nah, itu bisa di apa namanya? Diolah-oleh aja. Diolah-oleh ya. Unit bisnisnya. Tergantung unit bisnisnya. Kemudian itu akan keluar harga jual. Yap. Nah, setelah keluar harga jual, maka fokusnya teman-teman baru jualan. Baru jualan. Nah, setelah itu jangan lupa karena itu dari revenue itu masih margin, masih margin. gross, masih kotor, belum keuntungan yang bisa diambil. Ya. Ya kan? Nah, tadi sarannya adalah kata Pak Bas, kalau misalnya teman-teman pengelola bisnis bisa menghasilkan net margin atau profit bersih itu 20% dari revenue, maka itu dikatakan sehat. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Enak, Pak. Jadi pengaruhnya ada di cost juga ya, nggak cuma dalam proses penentuan harga jual, kemudian ngitung HPP benar-benar, habis itu fokus jualan. Yang terakhir jangan lupa evaluasi cost-nya, karena dia ada cost yang fix, ada cost yang variabel. Nah Ya. itu harus dihitung semua, biar teman-teman itu tahu sebenarnya bisnisnya itu untung atau enggak. Jangan sampai kejadiannya kayak temannya Pak Dani. Dani tadi, salesnya gendeng-gendengan Gaya, gitu loh. gaya dia. Tapi ternyata nggak ada Setelah dihitung, marginnya. nggak ada marginnya. Nah ini masih sering kesalahan seperti ini yang masih sering dilakuin Hanya banyak orang fokus ya. ke bagaimana mendatangkan revenue, tapi tidak dihitung. Ternyata ada beban cost yang sangat besar. Oke, gimana Chef? Belum. Sini dulu. Mikrofonnya mana nih mikrofonnya? Nah, mau Nah, ngomong Ini sekarang mumpung kita- ada chefnya. chefnya. Kita ngomong Kita mau ngomong COGS. Kita ngobrol. Nah, ini kan- COGS itu apa sih, Pak? gini Pak, ini kan anu nih Pak, ini kita sedikit coba ya Saya Pak. sambil diri aja nggak apa-apa ya? Ya. Kan gini nih. Ya, nanyain dulu, Pak. Enak apa enggak? Oh, enak lah Pak. Enak. Sudah kita jual soalnya. Oh, gitu ya. Soalnya udah laku nih. Apa Pak Bas mau tanya nih? Saya mau tanya gini, Chef. Ya. Chef itu kan kalau dari saya itu punya tuntutan ke chef untuk selalu produksi Modifikasi produk barang baru atau produk baru setiap beberapa bulan sekali ya, Chef, satu ya? semester sekali. Bisa 3 bulan sekali, bisa 1 semester sekali, menyesuaikan kebutuhan publik. Nah, ketika chef ini saya minta untuk membuat produk, itu kan saya juga sekaligus memberikan target margin ke chef Yani. Nah, kalau chef sendiri menghitung itu harus seperti apa sehingga produk yang keluar ke publik, ke masyarakat, ke Konsumen. customer dari saya itu sudah dalam bentuk yang bagus dan dalam margin yang bagus. Biasanya gimana nentuinnya, Chef? Bapak, tanyanya panjang banget. Saya harus jawab apa? Lupa dia, lupa. Jawabannya simpel Chef. Oke. Saya serahkan ke Pak Dani. Ya.
Jadi pertanyaan Bapak tadi untuk mempertanyakan Bagaimana Bagaimana menentukan bagaimana HPP? untuk menciptakan produk yang HPP yang sudah ditentukan Ya, dan margin yang sudah ditentukan. Betul. ya. Cari Amangan sih, Pak. yang Nah, satu Jadi itu. ya. kreativitasnya adalah diuji kreativitasnya di situ ya Pak ya. Hmm. Bahan baku murah tapi disajikan dengan enak dan kita mendapatkan keuntungan yang besar. betul. Kalau memang bahannya bagus, dijual bagus ya itu sudah nggak usah Wajar. pakai save aja berarti. Wajar aja. Nah, tantangannya nggak ada di situ Pak. Jual mie instan Tantangannya aja ya. adalah- Jual mie instan. tantangannya berarti Hmm. bagaimana dia bisa membuat dari bahan murah menghasilkan makanan yang enak Dan Hmm. mahal. dan mahal. Dan jadi terlihat mahal. Jadi bervalue. Betul. Tantangannya berarti di situ ya Pak. Betul. Tantangannya Berarti ini murah ya Pak. murah, Pak. Bahannya, Bahannya, harga jualnya harga jualnya Mahal. menguntungkan. menguntungkan. Kalau nggak untung ya kita nggak bisa bisnis Pak. Kalau Jadi nggak ya- untung ya chefnya yang gagal. Berarti. makanya makanya hati-hati dalam hire chef karena ada tantangan lagi buat chef. Karena kebanyakan chef itu berdasarkan hobi atau idealis. Passion aja. Oh ini enak, pasti laku. Permasalahannya bukan di laku Bukan di atau situ. enak. Permasalahannya itu menguntungkan atau tidak. ada yang Gitu beli ya. atau enggak, Nah, ada potensi besarnya enggak untuk pasar. betul. Jadi Bisa diterima untuk oleh konsumen, betul. apa enggak? Berarti dalam buat produk selain yang pertama finansial tadi, HPP bahan baku yang murah dan bisa di display dengan mewah sehingga harga jualnya bisa tinggi bagus. Betul kan? Nah, berarti selain itu juga harus memperhatikan kebutuhan pelanggan. Jadi waktu bikin produk itu harus riset juga pelanggannya itu maunya apa gitu ya. Ya, itu Nah. harus ada. Beban segitu nggak pusing, Sir. Bebannya banyak loh jadi, Sir. Saya dibantu sama bapak-bapak ini. Ya, jadi nanti tinggal kasih data ke chef ya kan. Ini chef, profil pelanggan kita kayak gini. Kemudian ini chef, ada tren makanan yang baru. Kemudian chefnya nanti riset, benchmark, trial produk. Saya bersihkan itu. Kok dibersihkan? Iya, sudah habis. Kelihatan dia mau makan. Nanti Ya. malu-maluin Mas. Ya, sebetulnya mau tanya tadi Pak, ada nasinya enggak? Iya. Oh gini. Gini ya megangnya. Mas, iya. Paham loh. Saya baru kali ini soalnya. Iya. Dia maaf ya, dia nggak ada kayak gini. Iya. Mic-nya gantung. Orang-orangnya digantung semua. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kolaborasi antara operation, kemudian keuangan, Produksi. kemudian produksi atau R&D itu memang dibutuhkan sekali. Tapi poin penting tadi itu ya Pak. Jadi dalam menentukan produk kita tidak bisa asal dengan idealisnya kita. Idealis itu penting, tapi penempatannya harus benar-benar yang tepat. Nah, Itu ya. itu ya. Seperti contoh kita chef ini nggak melulu ngomongin idealis. Sebenarnya beliau ini punya karakter karena dia Dan murid itu harus, langsung, ya, harus. muridnya langsung chef Juna. Jono, Pak. Oh chef, lah, Iya, namanya kan Jono. Jono. Enggak. Muridnya chef Guru Juna. saya Jono. Oh gurunya Jono. Tapi bakal sate. Ada aliran khusus biasanya chef. Kalau jenengan alirannya apa? Fusion. 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 Iya. Fusion itu aliran apa campuran? Campuran. Oh campuran. Ya, saya Kuatnya sebetulnya di mana nih? Kuatnya di Kekuatannya di mana? Sir? Western atau saya di Western. Western, Pak. Western, Oh, cakep. Western. Kelihatan dari face-nya ya. Iya, karena Orang saya Western. baru datang dari Abu Dhabi hari ini. Abu Dhabi Timur Tengah, Abu Dhabi Timur Tengah. Kalau saya menyebutkan Western yang sebenarnya, Pak, Di mana, Pak? Ungaran. Ya meskipun Saya di Abu Dhabi baru belajar untuk masakan Timur Tengah. Katanya kemarin sempat iya. beleh Asia. onto ya, Pak ya di sana. jadi meskipun punya idealis atau punya keunikan sendiri atau punya genre sendiri, tapi tetap fokus utamanya adalah konsumen. Nah itu yang di-create oleh Chef Jono. kalau dia soalnya tidak meng-create sesuatu sesuai dengan behavior dan tidak menghasilkan profit atau tidak menghasilkan revenue, ya kita ganti aja Pak. Enggak Jangan, ganti Pak. menunya, ganti menunya. Cicilan saya masih banyak, Pak. Ganti menunya. Oke, terima Ya, kasih Chef. Terima kasih, terima Chef kasih. Jono. Salam sehat. Makasih, Chef. Sukses, sukses. Enak, Chef, enak, Chef. Amin. Thank you. Oke, kita lanjut lagi. Nah itu beberapa sedikit bagaimana produk baru tadi
bisa menghasilkan revenue atau pendapatan, itu memang kita harus kolaborasi bro. Ini kolaborasi, bagaimana si chef tadi meng-create produk, bagaimana tim operasional itu membuat itu menjadi sebuah hasil revenue, terus dibantu oleh tim branding marketing untuk mendatangkan traffic. Wah itu di mendapatkan pendapatan atau revenue tadi sangat banyak stepnya pak. Betul. Jadi kita harus membuat analisa SWOT dulu. Analisa SWOT. Ayo Pak, kerjain Analisa Pak. dulu pak. Saya tak makan dulu ya. Bapak yang Bagaimana kerja. sebesar apa potensi dari pasar seperti apa, permintaan pasar seperti apa, itu harus kita lihat dulu, kita analisa dulu. Jadi tidak bisa kita hanya lihat produk, ternyata tidak ada potensinya, pasar menolak itu. Bukan masalah enak atau tidaknya produk tadi pak, Betul. ternyata pasarnya nggak ada. Betul. Nah itu effort banget. Makanya kalau mau menentukan produk, lihat dulu kebutuhan pasar tuh apa, baru kita bisa mengkait produk. Apalagi di zaman sekarang eranya cepat banget berubah. Nah, Hari ini orang suka Korea, mungkin bulan depan sudah berubah era lagi, nggak Korea-Koreaan lagi. Atau hari ini suka kopi susu, minggu depan sudah bukan kopi susu lagi. Itu sangat cepat dunia ini berubah, terutama di F&B ini cepat banget berubahnya. Nah, untuk menyikapi itu, makanya kita kan selalu mengadakan analisa SWOT itu sesering mungkin. Itu kunci teman-teman semua. benchmark itu penting pak. Benchmark juga penting ketika kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas secara umum untuk menjadi customer kita harus membuat mereka membutuhkan value kita. Ya. Bukan kita yang menyediakan apa yang tidak mereka butuhkan. Itu kan sebenarnya sesuatu yang harus kita terus perjuangkan. Gitu. Nah, untuk sampai ke situ, Pak Dani, kita kan tentunya juga menentukan bagaimana kita mengeluarkan uang atau cash out sehingga baik itu karyawan, baik itu peralatan yang kita punya, building, terus tempat-tempat yang memang spot-spot yang dibutuhkan oleh customer ini benar-benar bisa mempunyai value. Betul pak. Jadi semua harus ada value-nya. Nah, untuk mengeluarkan cash out ke situ, Pak Dani ada perhitungan tersendiri kan pasti bagaimana kita mengeluarkan uang untuk building, perbaikan, bagaimana kita mengeluarkan uang untuk maintenance, equipment, kemudian bagaimana kita menentukan training ke karyawan. Kita kan training juga mendatangkan trainer juga, tidak hanya selalu dari dalam. Nah, perhitungan-perhitungan semacam ini menurut Pak Dani, apakah ini memang relate untuk dijalankan di satu perusahaan, terutama perusahaan bisnis kuliner seperti kita ini, atau sebenarnya ini nggak penting-penting amat sih, yang penting ada aja gitu? Jadi kayak edukasi terus hal seperti itu tadi tergantung si founder ya pak. Kalau pengen berkembang, pengen growth, itu penting pak. Oke. Itu penting. Itu bagian dari investasi. Ya itu bagian dari investasi. Tapi tetap perlu dihitung juga. betul. Cara ngitungnya Pak. Cara ngitungnya A plus B sama dengan C pak. Nah, itu rumusnya Albert Einstein. Ya. Itu dari setiap unit bisnis punya hitungan sendiri Oh, pak. iya, Jadi nggak ada pakem yang jelas. Yang penting kita bisa menjaga keseimbangan antara uang masuk dan uang keluar. Tapi bisa jadi kalau itu adalah sebuah investasi, kita mau nabung dulu atau kita mau injek dulu, tidak ada masalah. Itu future garanti Pak. Ya. Wah. Itu Ngomong kalau- apa, ini? Ya itu tadi, Anda sebagai business owner investasinya melalui isi kepala karyawannya, gitu loh. Itu yang sudah kita bahas kemarin bro. Yap, Iya, betul. Ya, jangan syukur-syukur melulu tempat investasi itu kita. berupa barang, aset. Itu sifatnya nggak sustain. Oh, iya. Jangan ciuman di sini. Ya. Enggak. Lama-lama menarik. Nafsu bicara. are. Iya Pak, ngelolaannya piye? Pengelolaannya Pak Dani, cerita deh. Secara garis besar di Kan Mr. pasti Kain. nggak mungkin diambilkan dari modal lagi, pasti kan dari hasil profit toh. Ya, makanya tuh dari arus kas tadi kita harus melihat dulu arus kas tadi sehat atau tidak. Jikapun nanti seandainya contoh aja ada arus kas itu tidak sehat, dia harus ada si founder itu benar-benar harus milih pak, milih dan melihat unit bisnisnya ini benar-benar sebetulnya ini bisa berkembang atau tidak. Dia harus analisa unit bisnis dulu sebelum mengambil keputusan atau mengambil langkah itu. Jadi dia harus mengevaluasi dulu. Jangan sampai asal tabrak akhirnya sudah ada training, sudah ada pelatihan dan lain-lain, ternyata memang dia unit bisnisnya tidak diterima oleh masyarakat, ya kan percuma. Iya, sia-sia. oke. Makanya dia harus mengevaluasi dulu unit bisnisnya. Oh ternyata unit bisnis saya itu sebetulnya bagus diterima oleh masyarakat, tapi memang butuh waktu. Lah dia mau nginjek tentang pelatihan dan lain-lain itu tidak ada masalah. Oke, jadi tergantung kebutuhan si bisnis ownernya ya. Itu kan sebetulnya
di pelatihan Smart Business Map ada Mm-mm. di Pak apa di Smart Di- Biasanya berapa persen Pak kalau dari net profit itu yang diinvestasikan untuk pendidikan tadi? itu bro, kita tidak bisa ada pakemnya. Itu terserah Kita, ownernya. terserah owner. Jadi mau Bisa 100% dari 5%, keuntungannya juga terserah ya. jangan Pak. Jangan. Yuk misalnya nih, misalnya nih. Itu privé Pak kalau itu. Enggak, misalnya bulan ini saya Den. profit 20% lah. Nah, saya pengen 20% ini semuanya buat kepintaran anak buah saya gitu. Kalau foundernya satu udah ada masalah, jadi dia keputusan sepihak Pak. Oh, berarti hati-hati. Hati-hati kalau foundernya lebih dari satu ya jangan semuanya. Ya. Nanti ditanya, bagianku mana? Nah, itu harus ada kesepakatan dulu dari mereka. Oh iya. Oke. Nah, Tapi founder penting lah, itu intinya penting lah ya buat investasi ke apa namanya? Kecerdasan anak ya, buahnya. tujuannya itu ya. soalnya untuk meningkatkan bisnisnya. Siap. Tujuannya untuk itu Pak. Jadi kalau dia bisa melihat usahanya ini memang benar-benar bisa diterima, tapi ternyata memang saat ini memang butuh waktu atau butuh sesuatu untuk ini ditambah pengetahuan dan ilmunya, knowledge-nya, ya injek aja tidak ada masalah. Kalau Nah, mau ini yang lebih lengkap menarik. soal itu nanti lihat ke episode 1 ya. Di episode 1 sudah lengkap diulas. Kalau belum nonton dibuka aja. Oke. Di Nah, dalamnya ada semua. sekarang kalau tadi ya lanjut pertanyaan Pak Bas masalah cash out. Cash out itu kan ada juga biaya yang dikeluarkan untuk bayar supplier, kemudian kegiatan promosi, kemudian kegiatan edukasi tadi untuk investasi ilmu. Nah, kira-kira kalau Pak Denny sendiri selama mengelola bisnis ini stepsnya bagaimana? Apakah Nah, itu- diambilkan per 3 bulan atau per 1 Nah itu semester? di si supply chain tadi. Supply chain tadi sangat penting juga Pak. Jadi Supply chain itu apa? supply chain itu distributor tadi loh Pak. Kita kan Supplier, mempunyai gudang, kita kan punya vendor-vendor. gudang. Oke. Kita kan punya gudang. Nah, gudang itu kan dipimpin oleh pimpinan gudang yang harus ngatur keuangannya di situ. Wah, itu Mastri itu. Nah, Mas Ri. Mastri itu luar biasa. Jangan dibuka kalau Mas itu pimpinan gudang. Nggak boleh diomong-omongkan. Iya. Oh, bukan Pak. Mastri itu bukan manajer gudang. Bukan. Bukan. Menuju ke sana katanya. Pak ini mulai semeneh nih. Enggak Ini kan? ada polemik tuh gini. Soalnya kan kita sering ditagih supplier atau vendor gitu kan. Penatanya ya. Iya, Menatanya. makanya tuh biar sehat cash flow-nya. Uang masuk harus lebih cepat dari uang keluar. Betul. Makanya tadi kalau revenue-nya pelan, si supply chain tadi harus nginfo ke para supplier, minta tempo atau pembayarannya. Contoh nih, contoh kayak sebetulnya pembayaran harusnya 1 minggu. 1 minggu kita bisa, sebetulnya kita bisa bayar 1 minggu. Nah, tapi kita mengajukan ke supplier harusnya bisa 2 minggu. Oke. Biar ada perputaran dulu Pak. Oke. Jangan kita bisa 1 minggu, Bayar kita dulu. bayar 1 minggu. Jangan. Kalau Nanti bisa, nggak ada uang. nggak ada uang, nanti nggak ada perputaran. di Harus situ. benar-benar diperlambat. Diperlambat. Kasihan Uang ya. keluar tuh harus Luar lambat. biasa. Kasihan suppliernya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau supplier nagih-nagih, kalau di kita ada Mastri. Nanti langsung ke Mastri aja. Mastri gitu. aja. Ternyata orangnya sembunyi di cool room. Sering itu. Iya. Sering luar biasa. Tempat persembunyiannya adalah di cool room, tempatnya daging-daging gitu. Dia merasa hangat ketika ada di kulkas. Ya, itu contoh. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Pak Dani, yang sering saya, Pak Jani atau teman-teman mungkin yang belum pernah duduk di posisi GM sebelumnya. Pak Dani ini punya tim yang ada beberapa manajer, hampir banyak lah, saya bilang banyak manajer. Masing-masing manajer ini punya potensi, punya kelemahan, dan punya ambisinya masing-masing. Meredam, mengatur, menata, kemudian sama seperti saya kayak sama Pak Jani di beberapa pekerjaan kita sering berantem. Sama Dan chef juga saya berantem. sama saya juga berantem, sama Mas Tri juga berantem. Sama Mas Tri Dan Pak Dani menyikapi itu kalau saya lihat punya trik-trik khusus yang saya nggak tahu ini seperti apa. Mungkin faktor Umur. aku saya nggak ngomong, faktor kebijaksanaan sebagai seorang GM. Ya ngebahasane Mbok sing enak kebijaksanaan. Iya kan Ojo umur. kita pikir. Nah, sebagai seorang Orang yang GM, dituakan. Nah, sebagai seorang yang dituakan meskipun tua. Ya, sebagai seorang GM yang mau membawahi banyak manajer ini dengan masing-masing yang tadi saya sebutkan Pak, potensi, kekurangan, kelebihan, kemudian ambisinya masing-masing.
seperti apa sih Pak menatanya biar teman-teman di rumah juga tahu, Ini kami juga tahu. Iya Pak, ini sebenarnya ilmu leadership ya Pak ya. Oke. Itu sama juga seperti Pak Bas, Pak Jani kan juga punya anak buah. Pak Bas, Pak Jani itu juga membuat timnya bisa kondusif, bisa tetap berkompetisi tapi dengan safe. Nah itu ilmu leadership Pak. Jadi kadang menjaga produktivitas, kompetensi itu penting. Tidak apa-apa, monggo Anda berkompetisi atau Anda mau bersaing, asalkan itu dengan sehat tidak ada masalah. Tapi itu harus ada kompetisi itu harus ada seperti itu agar ini bisa terus berkembang. Harus seperti itu. Tapi yang penting kita bisa menjaga teman-teman itu tetap kondusif walaupun di situ tetap ada persaingan. Sebenarnya simpel Pak, itu ilmu Leadership. finansial aja. Leadership Pak. Ya ada hubungannya Pak Ada, Arto. ada. Coba deh, masing-masing manajer gajinya ditambahin satu-satu sama Pak JM. Oh iya. Terus Selesai. Pak CM mengurangi gajinya untuk manajer gitu. Untuk ya? manajer. Luar biasa. Selesai. ide cemerlang loh Pak. Selesai. Sekalian aja saya gorok aja. Selesai. Jadi leadershipnya dari Pak JM, stay up, stay cool, Oke. ya kan? Stay up, stay cool dengan membagikan atau mendonasikan sebagian gajinya ke manajer-manajer. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Makasih Pak. Iya. Nomor rekening saya tak kirim nomor rekening saya. Enggak, Terima berantem. kasih atas Jangan berantem. saya mau kan Ya itu ilmu leadership ya penting, ilmu keuangan juga penting. Penting. Kalau disebut dengan banyak ilmu itu generalis, betul ya Pak ya? Bukan lagi sebagai seorang spesialis kayak saya, kayak Pak Jeni masih spesialis ya. Sebagai seorang GM, teman-teman itu ibarat seorang komposer musik Weh. yang akan memimpin irama sehingga ritmenya bisa diterima dengan baik oleh semua orang. Yang trompet akan berkreasi dengan trompetnya, dompet. yang pegang paino juga akan berkreasi dengan piano ya pianonya, yang gitar akan berkreasi dengan gitarnya, dengan partitur masing-masing, tapi menghasilkan satu nada, satu irama yang sama. Begitu ya, luar biasa ya. Luar biasa, konklusi yang tidak ada juntrungannya, luar biasa. Salah satu cara bagaimana dia mempercepat jabatan. Trik. Trik. Ntar lagi dinaikkan jadi cleaning service. Nambahi gawean aja. Nah itu tadi tema kita hari ini tentang pengelolaan keuangan, di mana keuangan itu adalah darahnya sebuah bisnis. Jadi penting pertama ngitung COGS atau HPP, habis itu menemukan margin ya. menentukan harga Tadi yang jual. retail berapa, yang skala kayak punya kita itu berapa, bisa 50%, bisa 15% tergantung skala. Kemudian keluarlah harga jual. Ya, terus Nah, pastikan terus- juga uang masuk harus lebih cepat dan Nah, lebih besar. Uang masuk usahakan lebih cepat dan juga besar. Nah, uang keluar kalau bisa ditahan-tahan. Kayak tadi Mas Tri, nahan waktunya ditagih supplier, wah belum ada duit. Gitu. Mas Tri mana? Bener ya Mas Tri gitu ya Mas Tri ya? Caranya bagaimana agar itu semuanya bisa berjalan dengan balance? Lah, tanya aja sama Pak Dani nanti langsung di sesi yang lebih intim lagi. Monggo kalau mau datang kita Sharing-sharing. sharing-sharing diskusi Silahkan bareng kontak monggo. kami untuk bisa tahu trik-trik keuangan yang situ lah, intinya kayak gitu. Oke. Kayaknya cukup. Sementara gitu dulu, kita ketemu di episode depan yang lebih seru lagi. Wah, ini siapa nih bintang tamunya nih? Bintang tamunya adalah Direktur Utama Mr. Kasih. Episode selanjutnya kita akan ngomongin Bahas tentang apa nih, bagaimana seorang CEO itu mengendalikan bisnisnya sehingga key personnya itu bisa loyal bertahun-tahun ikut, kemudian bisnisnya juga berkembang dengan pesat. Jadi tungguin episode selanjutnya. Akan dibuka sendiri sama CEO kita Bapak Aditya Hendarta. Aditya Hendarta. Dengan nanti akan didampingi oleh kita bertiga, ada Pak Dani, dan Pak Dani. Ya. Bertiga. Berdua ya. Saya semua, Pak. Saya Saya cloning berarti. agak keder saya soalnya, Pak. Oke, durasi Pak. Ya, oke. Selesai.
Oke, terima kasih teman-teman masih Kita lanjut makan. bareng-bareng dengan kita di episode keempat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman Kami. di belakang. Tim integral, thank you tim integral. Kreak, thank you kreak. Mas Tri, Oke, Mas Jono, Pak Digi, pamitan. pamitan. Thank you Pak. Jenengan siapa? Pamitan yuk. Oh iya, saya Sanmani. Saya Selamat. Saya Kasino. Sampai jumpa lagi di Misteri Dio selanjutnya. Misteri Dioda.